بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali lagi mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu ta'ala. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita juga telah masuki pertemuan ke-13. Maka dengan ini kami selalu mengingatkan untuk memperbanyak murajaah baik dari kosakata yang telah didapatkan dan juga materi-materi yang telah didapatkan juga. Maka itu pentingnya murajaah, mengulang-ulangi dari pembelajaran yang telah kita dapatkan. Ya, dengan murajaah seseorang bisa memahami. Dengan memurajaah seseorang bisa mengerti. Maka dengan ini diingatkan sekali lagi kepada ikhwan dan akhwat pada kelas bahasa Arab untuk selalu memurajaah dari kosakata dan materi yang telah didapatkan. Ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup masing-masing, bahasanya ada latihan dan juga materi yang akan dibahas. Untuk materi yang akan dibahas itu terdapat di halaman 68, kemudian di halaman di halaman 69 juga. Kemudian di halaman 71. Ya, sampai situ. Dan sisanya latihan-latihan. Kemudian juga ada membaca sebuah nas. Di halaman 68. Taib ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Langsung masuk kita bahas dan kita menjawab latihannya dengan beberapa nomor saja. Di sini di halaman 68 kita sudah masuk ad-darsu ats-tsalisa asyarah. Pelajaran ke-13. Di sini ada sebuah nas dalam bentuk hiwar, percakapan ya, dari halaman 68 dan halaman setelahnya, yaitu sebagian dari ucapannya ya di halaman 69. Kita bacakan dulu. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu hum tullabun jududun min aina hum min amrika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i hum fi fasli ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna ma asma'uhum
Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi wa man haula'ir rijalul kisaru hum hujjajun min aina hum ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Kemudian di halaman setelahnya sisa dari nasnya, nas hiwar. Aina Musa wa asdiqa'uhu zahabu ilal mat'ami. Mungkin kita terjemahkan juga, ya. Mungkin ada di antara ikhwan dan akhwat ini ada yang belum mengerti artinya. Kita akan terjemahkan juga. Man haulail fityatut tiwalu ya Aliyu. Siapakah mereka ini? Al-fityatu, para pemuda, al-tiwalu, yang tinggi postur badannya. Yang tinggi postur badannya. Wahai Ali, hum tullabun jududun. Mereka mahasiswa atau mahasantri, santri atau siswa baru. Min ainahum, dari manakah mereka berasal? Hum min Amerika. Mereka dari negeri Amerika. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-teman laki-lakimu? Naam, hum zumalai, hum fi fasli. Iya, mereka teman-teman laki-lakiku. Mereka semua satu kelas dengan saya. Mereka semua satu kelas dengan saya. Ahum mujtahiduna, apakah mereka mereka disiplin? Ya, mujtahidun, apakah mereka bersungguh-sungguh dalam belajar? Naam hum mujtahiduna. Iya, mereka disiplin dalam belajar. Mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Ma asma'uhum, siapa saja nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullahi. Wa man haula'ir rijalul kisaru, dan siapakah mereka ini laki-laki yang postur badannya pendek atau postur tubuhnya pendek? Hum hujjajun, mereka orang-orang yang berhaji. Min ainahum, dari manakah mereka berasal? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Sebagian mereka dari negeri Cina dan sebagian yang lain dari negeri Jepang. Kemudian di halaman selanjutnya, sebagian teksnya. Aina Musa wa asdiqa'uhu, di manakah Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Ya, mereka pergi atau mereka telah pergi ke mat'am, tempat makan. Ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan pada halaman ini 68 ya, kita akan membahas salah satu materi, yaitu tentang huruf isim isyarah. Jadi di halaman ini ada salah satu huruf isim isyarah, yang mana pembahasan tentang zalika dan tilka begitupun juga hadza dan hadhihi, ini ya sudah kita bahas ya. Hadza dan hadhi, begitupun juga dzalika dan tilka sudah kita bahas. Nah, salah satu huruf dari isim isyarah di halaman ini yaitu huruf haula'i. Ya, huruf haula'i. Seperti dikata
Ya ini. Wa man haula'ir rijalul qisaru. Seperti jadi awal, man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Nah, ini kita dapatkan salah satu dari huruf isim isyarah. Nah, ayyul ikhwayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Nah, kita perlu ketahui apa itu haula'i. Jadi, haula'i ketika kita menerjemahkan atau memberikan arti, yaitu mereka. Nah, haula'i ini adalah isim isyarah untuk jarak dekat. Jadi seperti hadza, hadhihi, maka haula'i juga seperti hadza dan hadhi, yaitu jarak dekat. Artinya mereka ini. Ya, karena jarak dekat menggunakan kata ini. Nah, sedangkan mereka, ya ini hak untuk haula'i. Jadi kalau haula'i ini dia untuk jamak. Jamak itu jumlah lebih dari dua. Ya. Jamak itu jumlah lebih dari dua. Bukan dua pas. Tapi lebih dari dua. Seperti itu. Itu disebut dengan jamak. Sedangkan dua pas itu adalah disebut dengan musanna. Tapi kita tuliskan tentang haula'i. Ya, tentang jenis atau macam haula'i. Nah, pembahasan haula'i itu ada sekitar 3 ya. Yang pertama itu bentuknya jamak. Bentuk jamak. Tadi jamak yang saya sampaikan bahwasanya adalah lebih dari 2 ya, lebih dari 2. 2 ke atas. Nah, itu yang pertama, bentuknya jamak. Seperti di sini kata al-fityah dengan kata ar-rijal. Ini menunjukkan jamak ya, lebih dari 2. Menunjukkan jumlah yang banyak. Nah, kemudian yang kedua ini bisa, yang kedua adalah umum. Maksud dari umum apa? Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Jadi misalnya untuk muzakkar haulai at-tullabu. Untuk muannas misalnya untuk muannas yaitu haulai at-talibatu. Jadi jangan kita bilang bahwasanya haulai adalah huruf untuk muzakkar. Sedangkan untuk muannas tidak. Nah, haulai itu umum. Bisa muzakkar, bisa muannas. Nah, jadi bisa muzakkar, bisa muannas. Baik. Yang kemudian yang ketiga, haulai ini adalah mabni. Apa itu mabni? Yaitu huruf yang tidak bisa berubah. Ya, harokatnya ya. Harokat yang tidak bisa berubah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang berlalu, bahwasanya mabni adalah harokat yang dia tidak bisa berubah. Harokat akhir. Nah, kita dapatkan ini kata haulai dengan harokat kasroh. Yang mabni pada harokat kasroh. Jadi kata haulai adalah mabni pada harokat kasroh. Seperti itu. Ayat ikhwah, ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dari penjelasan 3 ini kita akan simpan di poster yang akan disimpan di saluran WhatsApp untuk ikhwan dan akhwat bisa melihat ya, bisa memurojaah lagi dari situ. Nah, kemudian kita beralih ke halaman 69. Di halaman 69 ini juga para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah,
Nah, di sini kita dapat tamarin seperti biasa, ada latihan-latihan. Nah, sebelum kita menjawab beberapa saja ya. Sebelum kita menjawab beberapa saja, kita akan membahas sedikit materi yang di halaman ini. Apa materi yang ada di halaman ini? Yaitu tentang jamak. Nah, jamak itu, untuk kita kenal ya, itu ada 3. Jamak itu ada 3. Yang pertama disebut dengan mudzakkar salim. Ya, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Yang kedua disebut dengan muannas salim. Yang kedua disebut dengan muannas salim. Dan yang ketiga disebut dengan taksir. Yang ketiga disebut dengan taksir. Nah, yang akan terbahas di halaman ini yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim serta jamak taksir. Baik. Jadi jamak itu ada 3. Yang pertama mudzakkar salim, yang kedua muannas salim, dan yang ketiga taksir. Nah, yang terdapat di halaman ini hanya ada 2 jamak, yaitu mudzakkar salim dengan taksir. Tapi kita akan hapus dan kita akan coba bahas satu persatu. Jadi, yang pertama tadi apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu adalah ya jamak yang hurufnya telah diatur atau memiliki ya kaidah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Adalah jamak yang hurufnya telah diatur atau memiliki kaidah. Jadi tidak boleh kita rubah. Tidak boleh kita mengotak-atik. Tidak boleh kita menggantikan dengan yang lain. Nah, huruf yang ada di jamak mudzakkar salim adalah 2 huruf, yaitu huruf waw plus nun. Ya, huruf waw plus nun. Ya, contohnya misalnya saya tulis di sini kata al-muslimu. Al-muslimu ya. Al-muslimu. Nah, ini masih dalam mufrad. Masih jumlahnya 1. Nah, ketika dia jadi jamak mudzakkar salim, maka ditambah huruf waw dan nun. Al-muslimu. Al-muslimu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut menjadi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ada huruf waw dan nun di akhir kata. Yang awalnya hanya muslimu, al-muslimu, masih dalam bentuk mufrad. Ketika dia menjadi jamak mudzakkar salim, maka ditambah huruf waw dan nun. 6. Itu ya tentang jamak mudzakkar salim. Kita hapus. Nah, sedikit ya tentang huruf
yang ada di jamak mudzakkar salim yaitu huruf waw plus nun. Nah, huruf waw ini adalah huruf dari wawul jamaah sendiri. Ya, huruf. Jadi huruf waw itu adalah huruf wawul, ya. Sebentar. Nah, huruf wawul jamaah. Nah, huruf waw ini adalah huruf wawul jamaah. Sedangkan huruf nun adalah disebut dalam bahasa Arab iwadun anit tanwin. Ya, iwadun anit tanwini. Iwad itu artinya pengganti dari tanwin. Jadi huruf jama sebenarnya adalah huruf waw. Sedangkan huruf nun yang setelah huruf waw itu adalah huruf iwad anit tanwin. Itu dia pengganti dari tanwin. Sehingga tidak kita baca misalnya tadi contohnya al-muslimu misalnya al-muslimun. Tidak. Maka untuk melengkapi huruf waw itu diberikan huruf nun. Ya, sebagai iwadun anit tanwin. Pengganti dari harakat tanwin. Ya, tidak dibaca muslimun. Tapi al-muslimuna. Nah, barakallahu fikum. Tapi kemudian kita beralih yang kedua tadi apa tentang jamak taksir ya. Tadi jamak mudzakkar salim. Nah. Jadi jamak taksir ya di nomor yang ketiga ya. Dari pembagian tadi jamak taksir apa itu jamak taksir? Yaitu huruf atau panah hapus dulu. Jamak taksir adalah jamak yang hurufnya tidak beraturan atau tidak memiliki kaidah. Kaidah. Jadi tidak seperti jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, huruf jamaknya itu terus sudah diatur. Ya, sudah ada kaidahnya. Tidak bisa berubah dengan huruf-huruf yang lain. Ya. Sedangkan jamak taksir ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah adalah jamak yang hurufnya tidak tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Artinya berantakan. Atau dia tidak memiliki kaidah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan dapatkan contoh-contohnya di latihan yang pertama ini yang kita akan jawab. Jadi dia berbeda dari jamak mudzakkar salim. Jadi jamak taksir adalah jamak yang hurufnya tidak beraturan atau tidak memiliki kaidah. Kita akan lihat dari at-tamrin al-awwal ini untuk mempermudah para ikhwan dan akhwat memahaminya. Nah, di at-tamrin al-awwal ini para ikhwan dan akhwat kita disuguhkan tentang semua jamak taksir, begitupun juga ada jamak mudzakkar salim, ya beberapa nomor. Tapi kebanyakan kita diberikan jamak taksir. Tapi mungkin kita jawab dulu latihannya, beberapa nomor baru kita tunjukkan jamak taksirnya. Nah, misalnya kita lihat dulu perintahnya.
Hawwilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawil ubalah mubtada, kata mubtada fi kullin pada setiap minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut ini ila jam'in kepada jamak. Jadi mubtadanya mufrad diubah menjadi jamak. Pada contoh sini, hada talibun. Nah, maka diubah dari yaitu hada dengan talibunnya diubah menjadi jamak. Hada ini untuk mufrad ya, seperti yang sudah dibahas. Hada ini untuk mufrad. Sedangkan talibun itu juga jumlah mufrad. Nah, dari hada menjadi haulai. Nah, talibun menjadi tulab. Sama-sama menunjukkan jamak. Ya, di sini dibuka tutup kursus sudah dibantu yaitu kata tulabun. Jadi hada talibun menjadi haulai tulabun. Hada haulai talibun tulabun. Sama-sama dari mufrad menjadi jamak. Kita jawab dulu beberapa latihannya, kemudian kita melihatkan huruf-huruf jamak taksir. Nah, yang pertama hada tajirun. Maka kita ubah haulai tujjarun ya. Kata tujjar ada di sebelah kiri. Nomor 2 hada hajjun. Kita ubah untuk menjadi jamak haulai hujjajun ya. Ini ada di samping kiri di dalam buka tutup kurung. Dan yang ketiga hada rajulun menjadi jamak haulai rijalun. Baik, pada ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini jamak taksir itu seperti yang disampaikan bahwasanya jamaknya memiliki huruf yang tidak beraturan. Jamak yang hurufnya tidak beraturan atau tidak memiliki kaidah. Ya, tidak sama seperti jamak mudzakkar salim. Nah, kita lihat dulu di halaman ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 11. Baik, di sini kita melihat ada tujarun, hujjajun, rijal, kibar, sigorun, kisorun, tiwalun, auladun, abnaun, a'mamun dengan syuyukhun. Nah, tujar itu ada jadi jamak taksir itu ada kaidah. Ada tidak memiliki kaidah, tapi ada wazan yang itu wazan di antara jamak taksir sendiri juga tidak sama. Ya. Jadi wazan ini ada pada jamak taksir tapi tidak sama di antara jamak taksir yang lain. Memiliki wazan yang berbeda-beda. Contohnya misalnya dikata tujarun. Wazannya adalah fu'alun. Ya. Fu'alun. Nah, bagaimana maksudnya ini? Coba kita lihat di huruf fa itu kembali ke huruf ta. Ya. Kemudian huruf ain yang bertasdid ini kembali kepada huruf jim yang bertasdid. Dan huruf lam yang diakhiri dengan dhammatain kembali kepada huruf ro. Nah, sama seperti kata tullabun. Ya, ini juga wazannya fu'alun. Ya, jadi jamak taksir itu ada wazan yang mana setiap jamak taksir itu memiliki wazan yang berbeda-beda sesuai dengan penulisannya. Ya, seperti misalnya kata tullabun, yaitu wazannya fu'alun. Fa-nya itu to, ain yang bertasydid itu lam bertasydid juga. Kemudian huruf lam itu adalah huruf ba di kata tullabun. Nah, di kata tujarun juga sama. Huruf fa itu adalah huruf ta. Kemudian huruf ain yang bertasydid itu adalah jim yang bertasydid. Kemudian huruf ra itu pada huruf lam dengan sama-sama harokat dhammatain. Ya, itu wazannya fu'alun. Jadi wazan fu'alun itu di kata tulab, tujar, kemudian hujjat. Ya, ini wazannya fu'alun. Kemudian wazan rijalun sampai wazan tiwal itu wazannya fi'alun. Fi'alun. Kita menyamakan harokat sesuai dengan
kata itu. Misalnya rijalun. Ri itu sama dengan huruf fi. Kemudian jim dengan harakat fathah sama dengan huruf ain juga fathah. Kemudian huruf lam yang berharakat dhammatain sama juga di kata ini dengan huruf lam yang berharakat dhammatain. Nah, sama juga kata kibar. Sama juga kata sigor. Mengikuti wazan ini, fi'alun. Jadi di jamak taksir itu ada wazan-wazan yang diantara jamak taksir itu berbeda-beda. Tadi kita ketemunya fu'alun. Ini fi'alun. Kemudian berikutnya dikata auladun dengan a'mam. Wazannya apa? Yaitu af'alun. Af'alun. Jadi cobalah ambil di kata aulad. Yaitu hamzanya sama dengan hamzah yang ini. Kemudian huruf wawnya yang bersukun sama dengan fa yang bersukun ini. Kemudian huruf lam yang panjang sama dengan ain yang panjang juga. Kemudian huruf dal yang dhammatain harakatnya maka sama juga dengan huruf lam yang berharakat dhammatain. Sama juga di kata abnaun dan a'mamun. Ya, wazannya af'alun. Tadi kata tullabun itu apa? Fu'alun. Tujjarun juga fu'alun. Hujjajun dengan wazan fu'alun. Sedangkan kibarun, sigorun, kisarun, tiwalun wazannya apa? Fi'alun. Di kata auladun, abnaun, a'mamun itu wazannya af'alun. Baik. Kemudian di kata syuyukh ini wazannya fu'ulun. Ya. Fu'ulun. Fu'ulun. Fa-nya ini adalah shin yang sama-sama dengan harakat dhamma. Ainnya itu huruf ya. Kemudian huruf waw yang bersukun ini yaitu dengan huruf waw juga sini. Kemudian huruf lam yang berharakat dhammatain sama juga di huruf kha yang berdhammatain. Ya, seperti itu. Wazan syuyukhun adalah fu'ulun. Baik. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya. Jadi jamak taksir itu adalah huruf jamaknya yang tidak beraturan atau tidak memiliki kaidah, tapi mereka memiliki wazan yang juga berbeda-beda dari jamak taksir yang lain, seperti itu. Nah, kemudian dikata duyufun. Ya, ini sama seperti tadi kata syuyukhun yaitu wazannya fu'ulun. Fu'ulun. Ya, wazannya adalah fu'ulun. Nah, kemudian dikata zumala'u sampai fuqara'u wazannya apa? Fu'ala'u. Ya. Fu'ala'u. Nah, huruf zu ya. Huruf zu yang berharakat dhamma yaitu sama seperti fa. Kemudian huruf mim dia berharakat fathah seperti ain yang berfathah. Kemudian huruf lam panjang sama seperti huruf lam ini. Ya, lam alif. Kemudian huruf hamzah di akhirnya sama dengan ini. Seperti itu. Nah, fuqara juga begitu. Kita samakan, kita cocokkan dengan wazan fu'ala'u. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya setiap jamak taksir ada wazannya dan wazannya itu pun berbeda dari setiap jamak taksir yang lain. Nah, kemudian dari agniya ya. Agniya sampai at-tibba ini wazannya apa? Af'ila'u. Af'ila'u. Ya, coba kita lihat kata agniya. Ini awalnya hamzah sama juga hamzah. Kemudian fa yang berharakat sukun sama juga di kata ghain yang berharakat sukun. Kemudian huruf ain yang berharakat kasroh sama juga di harakat nun yang berkasroh. Kemudian huruf lam alif yang berharakat fathah sama juga huruf ya yang berharakat fathah. Kemudian huruf hamzah yang berharakat dhamma maka juga hamzahnya berharakat dhamma. Sama juga kata asdiqa dan attiba'u. Attiba'u. Dengan wazan af'ila'u.
Kemudian wazan fityatun dengan ikhwatun ini wazan yang sama, yaitu wazannya apa? Fi'latun ya, wazan fi'latun. Jadi fityatun dengan ikhwa memiliki dua wazan yang sama, yaitu dengan wazan fi'latun. Kita tinggal menyesuaikan saja. Misalnya di kata fityatun, huruf fa-nya ini yang berharakat kasrah, maka juga di sini berharakat kasrah. Fa yang berkasrah. Karena huruf ta yang sukun, ya dengan ain yang bersukun. Karena lam yang berharakat fathah, di kata ya yang berharakat fathah. Kemudian huruf ta marbuthah yang di akhirnya dengan dhammatain, maka juga di sini di kata fityah dengan huruf ta marbuthah yang berharakat dhammatain. Seperti itu. Kemudian juga kata ikhwatun juga sama seperti fityatun. Dan kemudian di kata jududun, nah, kata jududun ini memiliki wazan fu'ulun. Wazan fu'ulun. Jadi wazan jududun itu adalah wazan fu'ulun. Seperti misalnya jim yang berdhamma sama juga di huruf fa yang berdhamma. Dan huruf dal yang berdhamma juga sama dengan ain yang berdhamma. Dan huruf dal yang berdhamma juga yang setelahnya dal yang kedua sama seperti huruf lam yang berharakat dhamma. Jadi sama, tidak berbeda dengan wazannya. Nah, jadi para ikhwan dan akhwat perlu diketahui bahwasanya jamak taksir adalah jamak yang hurufnya itu tidak beraturan atau tidak memiliki kaidah tapi memiliki wazan yang wazannya juga berbeda dari jamak taksir yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian dikata mudarrisuna sampai muslimuna, nah ini adalah jamak taksir. Ini yang huruf jamaknya ini beraturan dan sudah memiliki kaidah. Tidak boleh kita ubah misalnya huruf waw diganti dengan huruf fa misalnya. Misalnya mudarrisufna atau ya mudarrisufna misalnya. Atau dengan huruf-huruf yang lain. Ya, dengan huruf-huruf yang lain. Maka tidak boleh karena jamak taksir adalah jamak yang hurufnya itu sudah diatur atau memiliki kaidah. Tidak sama seperti jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang hurufnya tidak beraturan atau tidak memiliki kaidah tapi memiliki wazan yang itu juga berbeda dari jamak taksir yang lain. Jadi berbeda-beda semua wazannya. Seperti kata tadi tullabun yaitu fi'alun. Kemudian sigarun fi'alun. Jududun fu'ulun. Ya, semua memiliki wazan berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui jamak taksir itu dengan ya, afwan, ini bukan jamak taksir ya. Baru saya lihat jamak mudzakkar salim. Afwan. Ini salah tulis jamak mudzakkar salim. Afwan, ini tidak sempat Anda perhatikan dan Anda tidak ubah. Nah, ini Anda ubah sekarang ya. Yaitu jamak mudzakkar salim ya. Mudarrisuna, muhandisuna, fallahuna, mujtahiduna, muslimuna, ini semua jamak mudzakkar salim. Nah, untuk mengetahui jamak taksir itu bagaimana? Yaitu dengan melihat kamus. Nah, kita harus memiliki kamus. Ya, ketika kita ingin belajar bahasa apapun, selain bahasa Arab, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman misalnya, dan bahasa yang lain, tentunya kita harus memiliki kamus. Ya, untuk membantu kita memahami bahasa tersebut. Jadi kamus itu ibaratnya alat untuk membantu seseorang dalam memahami. Seperti itu. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini afwannya tadi salah tulis bukan jamak taksir. Yang benar adalah jamak mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Baik, kemudian di at-tamrin asani. Nah, di sini ada latihan yang kedua. Seperti misalnya ada bunyi perintahnya. Hawwilil mufradatil lati tahta khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misali. Hawwilil ubala al-mufradat, isim-isim yang mufrad, allati tahta khattun, yang digarisbawahi, ila jumu'in, diubah menjadi jamak,
kama wa muwaddahun fil misal, seperti yang dijelaskan di contoh. Nah, di contoh ini ya tertulis di sini man hadzal rajulu. Nah, ar-rajulu dia digaris bawahi karena dia mufrad, huwa hajjun. Maka kita ubah jadi yang diubah adalah haza, kemudian kata rijal, kemudian kata huwa dengan kata hajjun. Maka berubah menjadi man haulai, ini haza, dari haza menjadi haulai. Kemudian ar-rijalu, nah dari ar-rajulu menjadi ar-rijalu karena ar-rijal jama' dari ar-rajul. Kemudian hum dari huwa. Ya, huwa berubah menjadi hum. Kemudian hujjajun dari hajjun. Hajjun adalah mufrad, hujjajun adalah jama'. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa mengetahui itu jama' dengan menghafalkannya juga. Ketika kita mengerjakan sebuah latihan yang diperintahkan untuk menjadikan mufrad ke jama', itu harus butuh dihafalkan juga. Ya, makanya pentingnya juga menghafal jama'-jama' itu sendiri. Jadi jama' ar-rajul itu apa? Jama' at-talib itu apa? Jama' al-mudarrisu itu apa? Jama' jadid itu apa? Dan semua yang kita dapatkan tadi itu harus dihafal. Ya. Bagaimana kita ingin menjawab tapi kita tidak mengerti dan tidak tahu karena tidak dihafalkan seperti itu. Misalnya nomor 1 ya. Nomor 1, min aina hada at-talibu huwa minal hindi. Kita jadikan jama' min aina haula'i at-tullabu hum minal hindi. Hada menjadi haula'i, at-talibu menjadi at-tullab, huwa menjadi hum. Seperti itu ya. Mufrad menjadi jama'. Kemudian yang kedua, nomor 2, aina tajirul kabiru huwa fis suqi. Aina tujjarul kibaru hum fis suqi. At-tajiru menjadi at-tujjar, al-kabiru menjadi al-kibaru, huwa menjadi hum. Yang terakhir, yang ketiga, kita tidak menjawab semua. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Kita rubah. Ainal mudarrisunal jududu hum indal mudiri. Seperti itu cara menjawabnya ya. Sesuai dengan contoh yang telah kita lihat. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekali lagi pentingnya menghafal jama'-jama' ya. Ketika kita ingin menjawab sebuah soal atau latihan, kita tidak bingung lagi karena kita sudah menghafalnya. Kemudian at-tamrin as-salis. Di sini mudah ya, at-tamrin as-salis. Bunyi perintahnya adalah adifil asma al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil misali. Adif, sandarkanlah asma, nama-nama atau kata-kata atiyata berikut ini marratan ya kepada isim zahir, wa ukhra dan di keadaan yang lain ila dhamirin kepada dhamir kama huwa muwaddahun seperti yang dijelaskan fil misal pada contoh. Nah, ini contohnya insyaallah kita sudah mengerti ya bagaimana cara mengerjakannya. Misalnya dikata abnaun ya dirubah disandarkan kepada isim zahir. Isim zahir adalah kata Muhammad. Abna'u Muhammadin ya. Ingat pembahasan tentang mudhaf-mudhafun ilaih. Abna'u Muhammadin. Kemudian disandarkan kepada dhamir abna'uhu ya. Taib. Coba kita jawab karena ini cuma sedikit, ada 3 ya. Asma'un, asma'ut tullabi. Ya, ingat kalau ada kata yang diawali dengan alif lam maka tidak boleh tanwin. Itu kaidahnya. Kemudian asma'uhum disandarkan kepada dhamir. Zumala'u ya. Zumala'u hamidin. Zumala'uka. Asdiqa'u. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'uhu. Taib. 6. Kemudian di halaman ini 71 ya.
kita mendapatkan juga materi, insya Allah tidak terlalu panjang materinya, yaitu tentang fi'il. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, fi'il kita sudah dapatkan, yaitu ada pembagian tentang fi'il yang muzakkar dan muannas. Seperti contohnya kata kharaja. Kharaja dengan kata kharajat. Nah, ini kita sudah dapatkan di latihan yang kita bahas ya. Nah, kharaja ini untuk muzakkar dan kharajat ini untuk muannas. Nah, kharaja itu fi'il madhi, begitu pun juga kharajat fi'il madhi. Nah, kharaja ini fi'il madhi yang untuk muzakkar dan jumlahnya mufrad. Nah, begitu pun juga kharajat, dia fi'il madhi untuk muannas tapi dia juga mufrad. Ya, sama seperti muzakkar. Jadi kharaja dan kharajat ini selain dia muzakkar dan muannas, dia juga sama-sama mufrad. Ya, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau yang telah berlalu, telah dikerjakan. Nah, seperti itu. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah di halaman ini kita mendapatkan pembahasan fi'il, yaitu fi'il madhi, yaitu dikata jama'. Jadi fi'il madhi yang jama'. Nah, kalau mufrad tadi adalah seperti kayak muzakkar kharaja, yaitu dengan wazan fa'ala. Kharaja sama dengan fa'ala. Atau kharajat untuk muannas fa'alat. Nah, kalau untuk jama' para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan kata fa'alu. Fa'alu. Nah, untuk menentukan dia jama', bagaimana? Dengan melihat huruf akhirnya, itu huruf waw sukun. Nah, waw sukun ini adalah wawul jama'ah. Ya, wawul jama'ah. Ya, waw untuk jama'. Jadi membedakan mufrad ya dengan jama'. Kalau mufrad itu tidak ada tambahan huruf waw seperti ini, waw sukun, baik itu muzakkar kah atau muannas. Nah, kalau ketika jadi jama', maka ditambah huruf waw disertai dengan harakat sukun. Seperti itu para ikhwan dan akhwat sekalian. Di sini kita diberikan latihan at-tamrin as-rabi, ya. At-tamrin ar-rabi. Di sini ada bertuliskan perintah iqra'il misalah summa hawwilil jumalal atiyata mislahu. Bacalah contoh kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contohnya. Misalnya contohnya adalah at-talibu dzahaba ilal mat'ami. Maka dirubah menjadi jamak yaitu at-tullabu dzahabu. Nah, ini ada waw di akhirnya dengan harakat sukun dan dituliskan alif tegak. Dzahabu ilal mat'ami. At-talibu dzahaba ilal mat'ami berubah menjadi at-tullabu dzahabu ilal mat'ami. Baik. Jadi mufrad berubah menjadi jamak, ya. Seperti itu. Jadi kalau jamak berarti at-talib jamaknya apa? Nah, kemudian dzahaba ini mufrad. Ya, dzahaba ini mufrad. Nah, bagaimana menjadikan jamak? Maka ditambah huruf waw sukun dengan alif tegak seperti itu ya. Nah. Baik. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sedikit membahas tentang ini. Ketika misalnya fa'il di depan seperti ini fa'il. Fa'il itu artinya pelaku.
Nah, fa'il itu artinya pelaku. Ketika dia posisi di depan seperti ini, maka fi'il, ya ini fi'il, maka fi'il yang setelah fa'il ini mengikuti fa'ilnya. Jadi fi'il ketika setelah fa'il, itu fi'ilnya mengikuti fa'ilnya. Nah, seperti dikata atullabu dengan zahabu. Nah, atullab ini fa'ilnya jamak. Fa'il jamak. Fa'ilnya jamak. Maka fi'ilnya juga menjadi jamak. Fi'il jamak. Ya, fi'ilnya menjadi jamak mengikuti fa'ilnya yang di awal. Ketika fa'ilnya mufrad seperti di sebelah kanan, maka fi'ilnya mufrad juga menunjukkan jumlah satu. Ketika fa'ilnya menjadi jamak at-tullabu, maka fi'ilnya ya menjadi jamak juga. Zahabu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini dipahami. Ini kaidah antara fi'il dan fa'il ya, penempatannya. Nah, kalau misalnya fi'ilnya di awal, maka fa'ilnya juga sama seperti fi'il. Ya, tapi nanti kita akan simpan di poster pembahasan ini. Nah, untuk sekarang karena fa'ilnya di depan seperti ini, karena fa'ilnya di depan seperti ini, maka fi'il itu mengikuti fa'ilnya. Misalnya jumlah fa'il ini seperti ini, maka fi'ilnya juga mengikuti jumlah fa'il. Ya, baik. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Kemudian kita coba jawab beberapa nomor ya dari at-tamrin ar-rabi. Ternyata ada 3 nomor saja. Kita jawab, kita ubah menjadi jamak. At-talibu jalasa fil fasli. Kita ubah menjadi jamak. At-tullabu jalasu fil fasli. Nah, yang kedua, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Kita ubah menjadi jamak. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Yang ketiga, at-tajiru dhahaba ila suqi. Maka kita ubah menjadi jamak. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Nah. Kemudian di at-tamrin al-khamis, latihan kelima ini membaca ya. Insyaallah kalau kita membaca seperti ini, insyaallah mudah, terbantu ya. Ada beberapa dari kata-kata tersebut harokat. Mungkin kita tidak usah baca. Kemudian di halaman berikutnya, yakni halaman terakhir dari pertemuan ke-13 ini, ya dia ada 16 nomor ya tadi di at-tamrin al-khamis latihan kelima dan at-tamrin as-sadis latihan yang ke-6 yaitu uktub jam al-kalimatil atiyati, tulislah jamak dengan jamak kata-kata berikut ini. Nah, seperti misalnya kabirun, kibarun, muslimun, muslimuna, rajulun, rijalun, sampai di kata fakirun. Ya, seperti itu. Jadi intinya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mengetahui itu jamak, ya, yaitu yang pertama apa? Dengan memiliki kamus. Yang kedua, harus banyak dihafalkan. Ya, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak taksir. Kemudian di sini di kota ini ada tertulis al-kalimatul jadidah seperti biasa, akan disimpan di poster yang ada di saluran WhatsApp ya, disimpan di situ. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, penyampaian yang begitu cepat, penyampaian yang belum dipahami, bisa ditanyakan di grup masing-masing ya, seperti itu agar ketika ditanya di grup dan dijawab, yang lainnya mengetahui faedahnya itu sendiri. Barakallahu fikum, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.